Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwani fillah, pendengar setia channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas 3 kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana kita ketahui, surat Al-Fatihah adalah surat yang selalu kita baca setiap harinya. Minimal kita membaca surat Al-Fatihah dalam satu hari 17 kali. Yaitu setiap rakaat di setiap solat kita. Ya. Karena ketika solat kita tidak membaca surat Al-Fatihah, maka solat kita itu tidak sah. Ya. Maka hadirin yang maaf sekalian, ternyata di dalam surat Al-Fatihah ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia, bagaimana mereka ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana mereka ini, hadirin jamaah sekalian, ketika menerima wahyu, ketika menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya Allah, berikanlah kami hidayah. Berikanlah kami ini petunjuk. Ya, siratal mustaqim, ya, petunjuk di jalan yang lurus. Petunjuk di jalan yang istiqamah, di jalan yang benar, hadirin jamaah sekalian. Ya. Bagaimana ya manusia yang Allah inginkan ya ketika mendapatkan hidayah dari Allah ini, ya, maka yang pertama yaitu manusia yang ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, siapa ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yaitu sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu dari kalangan para nabi, wasiddiqin orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada orang-orang suhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hidayah dari Allah, beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah orang-orang yang pertama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pertama adalah orang yang tunduk kepada hukum Allah, orang yang percaya kepada hukum Allah dan mengamalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ini kelompok yang pertama, siratal ladzina an'amta, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan, yaitu an-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang benar, ya, wasyuhada, para syahid, para syuhada, para pejuang, wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Dan ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Tapi bukan 2 orang yang setelahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua yaitu orang-orang al-maghdub. Ya. Siapa ini al-maghdub? Al-maghdub alaihim dalam beberapa tafsir dikatakan yang disebut dengan al-maghdub alaihim adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Ya. Sedangkan siapa itu ad-dallin? Ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Al-maghdub adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi disebut dengan dilaknat dalam ayat ini? Ya. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena orang-orang Yahudi itu mengetahui kebenaran. Mereka mengetahui kenabian Rasulullah SAW. Ya, ahli kitab ini, orang Yahudi ini tahu kenabian Rasulullah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka ini mengetahui kenabian Rasulullah SAW
sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Jadi hadirin yang mas sekalian, orang Yahudi ini tahu kebenaran. Tahu Rasulullah itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadirin jamaah sekalian, ayat ini kata para ulama juga bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk semua manusia. Kalau mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Jadi kita ini, kalau kita tahu kebenaran, kita punya ilmunya kebenaran, tapi kita tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, bahkan na'udzubillah min dzalik, kita tutupi kebenaran tersebut, kita termasuk orang-orang yang dilaknat, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-maghdubi alaihim. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, yaitu ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat ini? Dalam beberapa tafsir disebutkan ad-dhalin adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa mereka ini sesat, hadirin jamaah sekalian? Mereka ini disebut sesat karena mereka memang tidak tahu kebenaran tersebut. Mereka dibodohi oleh beberapa orang pastor-pastor mereka, sehingga mereka tidak mengenal, sehingga kebenaran ini tertutup dari hatinya. Mereka adalah ad-dhalin. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Karena kenapa? Mereka tidak tahu kebenaran itu sesungguhnya. Dan menurut para ulama, ayat ini berkaitan dengan orang-orang Nasrani. Yaitu orang-orang yang memang mereka tidak tahu kebenaran tersebut. Dan kita tidak ingin juga seperti mereka, hadirin jamaah sekalian. Karena mereka juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ayat ini bukan hanya bercerita untuk orang-orang Nasrani. Kita pun, hadirin jamaah sekalian, kalau memang kita tidak tahu kebenaran itu sama sekali, kita termasuk orang-orang yang tersesat. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin seperti orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan na'udzubillah, mereka menutupi kebenaran tersebut. Atau seperti orang-orang Nasrani yang mereka ini tersesat karena mereka tidak memahami dan tidak mengetahui jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan adalah kita memiliki ilmu, kita tahu kebenaran dan kita mengikuti kebenaran tersebut, bahkan kita mengajak manusia kepada jalan kebenaran tersebut. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dalam surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita ada 3 kelompok manusia. Yang pertama yaitu an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran tersebut. Yang kedua al-maghdub, seperti orang-orang Yahudi, yang mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Yang ketiga adalah ad-dhalin, sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat. Hadirin jamaah sekalian, yang mereka tidak memiliki ilmu, bahkan mereka tersesat karena mereka tidak memahami dan tidak mengetahui kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jangan lupa channel Quran Al-Muslim. Subscribe, like, and share. Semoga Allah berkati. Terima kasih.